Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akram Syekha Launa dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan atau akan menyampaikan sebuah resuman dengan mata kuliah Studi Islam dengan tema metode studi Al-Quran kontemporer. Baik, di sini saya sebagai moderator dan ada kedua teman saya. Yang pertama bernama Mbak Febriana Makfiroh dan yang kedua adalah Rizal Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Makfiro. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Lebih tepatnya di Fakultas Agama Islam, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdullah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan petunjuk. Agar fungsi ideal itu dapat teraplikasi, maka Al-Quran harus dipelajari dan diupayakan penafsirannya. Salah satu keunikan Al-Quran adalah adanya pengulangan kata di beberapa ayat. Para ulama banyak yang membicarakan keunikan ini serta menghubungkannya dengan studi tematik modern. Untuk menafsirkan ayat Al-Quran ada 4 metode atau ada 4 penafsiran, yaitu adalah yang pertama adalah al-tafsir al-tahlili, metode analisis. Yang kedua al-tafsir al-ijmali, metode global. Yang ketiga adalah al-tafsir al-mughoron, metode komparatif. Yang keempat adalah al-tafsir maudhu'i, metode tematik. Metode-metode untuk menafsirkan ayat Al-Quran yaitu adalah al-tafsir al-tahlili, metode analisis, al-tafsir al-ijmali, metode global, al-tafsir mughoron, metode komparatif, al-tafsir maudhu'i, metode tematik. Dan saya akan menjelaskan metode-metode untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah al-tafsir al-tahlili atau metode analisis. Metode tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya berdasarkan urutan ayat atau surah dalam mushaf dengan menonjolkan kandungan lafal-lafalnya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan. Yang kedua, al-tafsir al-ijmali, metode global. Metode tafsir ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al-musafir al-awal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Yang ketiga adalah al-tafsir mughoron atau metode komparatif. Syahrin Harhab menjelaskan bahwa tafsir mughoron antara ayat adalah suatu metode mencari kandungan Al-Quran dengan cara membandingkan suatu ayat dengan ayat yang lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih dan atau yang memiliki redaksi yang berbeda. Yang terakhir,
al-tafsir maudhu'i. Metode tematik. Metode tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selara dengan sebab-sebab turunnya. Hermeneutik adalah metode dalam membaca dan memahami teks dan makna secara umum. Sahiron Syamsuddin memetakan aliran hermeneutik Al-Quran menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pandangan kuasi objektif tradisionalis, yakni suatu pandangan bahwa Al-Quran harus dipahami, ditafsirkan, serta diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia juga telah dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan pada suatu di mana Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kuasi objektifi modernis. Aliran ini juga memandang penting terhadap original meaning atau makna asal. Namun bagi kelompok ini, makna asal tersebut hanya sebagai pijakan awal untuk melakukan pembacaan terhadap Al-Quran di masa kini. Makna asal literatur Al-Quran tidak lagi aliran yang meyakini langkah penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivitas penafsir. Karena itu setiap generasi berhak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu dipandang pesan utama Al-Quran. Yang ketiga atau yang terakhir, aliran subjektivi, yaitu aliran yang meyakini langkah penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivi penafsir. Karena itu setiap generasi berhak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.